Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Petunjuk MU sudah hamba terima. Batu permata telah hamba temui. Mohon kiranya masa penantian selama 50 tahun menjadi kenyataan. Kehendak-Mu terjadilah. Hamba Ki Suro Gusti Bendoro sudah siap ya Tuhan untuk datang menghadap MU dengan segala kerendahan. Petir pertama datanglah padaku, sampaikan kehendak yang kuasa, aku siap menerima deramu. Di tempat yang tadinya sunyi senyap itu, di sekitar batu besar tiba-tiba bertiup angin aneh yang mengeluarkan suara seperti puluhan puput ditiup secara bersamaan. Pada saat suara itu lenyap tiba-tiba di langit sebelah utara berkiblat satu sinar terang menyilaukan. Bersamaan dengan itu terdengar suara menggelegar seolah hendak meruntuh langit mengoyak bumi. Kiblatan sinar terang menghunjam ke bumi, menghantam ke arah batu besar di mana orang tua berjubah putih duduk bersila. Batu besar hancur terbelah hangus. Orang tua yang duduk di atasnya mencelat sampai 5 tombak. Dari mulutnya keluar jeritan setinggi langit. Ketika tubuhnya melayang jatuh dan terkapar di tanah gunung, tangan kanannya sebatas bahu tak ada lagi di tempatnya. Petir yang menghantam dari langit membabat putus dan hangus tangan itu. Potongan tangan terlempar ke udara lalu jatuh dekat sebuah batu. Perlahan-lahan berubah bentuk, leleh menjadi seonggok bubuk pasir berwarna hitam dan mengepulkan asap panas. Sosok orang tua itu terkapar di tanah tak bergerak. Jubah putihnya hangus. Mungkin nyawanya sudah putus. Ternyata tidak. Perlahan-lahan tubuh itu bergerak bangkit. Angan kirinya masih memegang tongkat bambu. Sesaat dia duduk bersimpuh di tanah lalu berkata, "Ya Tuhan, dera petir pertama telah hamba terima. Beri petunjuk agar hamba segera mendapatkan petir kedua dan selanjutnya sampai ke-7. Ki Suro Gusti Bendoro sekilas melirik ke arah kutungan tangan kanannya yang telah berubah menjadi pasir besi hitam dan panas. Dengan pertolongan tongkat yang dipegang di tangan kiri orang tua berjubah putih itu melangkah meneruskan perjalanan. Sikapnya masih tetap gagah. Dia terus mendaki menuju puncak gunung. Tangan kanannya yang buntung disambar petir dan sakit luar biasa seolah tidak dirasakan dia. Di satu tempat kembali kakek ini hentikan langkah ketika matanya melihat batu besar bertanda 2 buah lubang sebesar kepalan. Batu kedua, tanda kedua. Membatin orang tua berusia 150 tahun ini. Dia cucukkan tongkat bambu di tangan kirinya ke sebuah batu. Batu berlubang ditembus tongkat. Si kakek sendiri kemudian melesat ke udara dan turun di atas batu bertanda 2 buah lubang sebesar kepalan. Seperti tadi orang tua ini duduk bersila di atas batu besar yang amat panas itu. Karena tangan kanannya sudah buntung, kini hanya tangan kirinya yang diletakkan di atas lipatan lutut. Sambil mendongak ke langit, orang tua ini berucap, "Petir kedua, aku Ki Suro Gusti Bendoro siap menerima deramu. Datanglah padaku, sampaikan kehendak yang kuasa." Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, muncul suara angin menyerupai bunyi puput. Untuk kedua kalinya kemudian dari langit melesat sinar putih menyilaukan menyambar ke bawah disertai gelegar yang menggetarkan puncak Gunung Mahameru. Batu yang diduduki Ki Suro Gusti Bendoro pecah hangus berkeping-keping. Sosok si kakek mencelat tinggi ke udara dibarengi jeritannya yang keras luar biasa. Sosoknya kemudian terbanting jatuh di celah antara 2 buah batu hitam. Dari mulutnya keluar suara mengerang. Darah mengucur dari telinga dan hidungnya. 2 kakinya melejang beberapa kali. Saat itu ternyata dia tidak lagi memiliki tangan kiri. Seperti tangan kanan, tangan kirinya juga telah buntung hangus dihantam petir yang menyambar dahsyat dari langit. Lalu keanehan terulang kembali. Potongan tangan kiri Ki Suro Gusti Bendoro yang tercampak di tanah perlahan-lahan berubah menjadi setumpuk debu kasar menyerupai pasir besi berwarna hitam dan mengepulkan asap. Di sela batu,
Tubuh Kisuro berguling ke kiri. Dua kakinya menggapai-gapai. Dengan bersandar ke salah satu batu di dekatnya, dia berusaha bangkit. Tongkat bambu kuningnya masih menancap di atas batu hitam. Dia melesat ke atas batu. Dengan mulutnya dia menyambar tongkat bambu itu. Lalu dengan langkah terhuyung-huyung dia kembali mendaki menuju puncak gunung. Sekali ini dia bergerak tidak semudah sebelumnya. Sesekali dia hentikan langkah, menarik nafas panjang dan menatap ke langit. Di satu pendakian kakinya tersandung. Tubuhnya tersungkur di hadapan sebuah batu. Ketika dia memandang ke depan, dia melihat 3 buah lubang pada batu itu. Batu ketiga, membatin Kisuro. Sepasang matanya membesar. Dia segera kerahkan tenaga dalam ke bawah lalu menjejakkan kaki. Kemudian tubuhnya melayang dan tegak di atas batu. Sesaat dia tegak tergontai-gontai. Lalu perlahan-lahan dia dudukkan diri bersila. Petir ketiga. Datanglah. Aku Kisuro Gusti Bendoro siap menerima deramu. Angin bertiup menimbulkan suara seperti puput. Di langit menggelegar suara petir. Cahaya menyilaukan menyambar panas dan ganas untuk ketiga kalinya. Kali ini kaki kanan si kakek amblas putus sebatas pangkal paha, mencelat bersama hancuran batu. Lalu seperti yang kejadian dengan 2 tangannya, kutungan paha yang gosong hangus ini berubah menjadi pasir besi berwarna hitam. Sosok Kisuro Gusti Bendoro sendiri saat itu setengah terpendam di tanah. Orang lain dalam keadaan buntung, 3 anggota tangannya disambar petir pasti sudah menemui ajal. Namun kakek satu ini sungguh luar biasa. Beringsut-ingsut dia mampu keluar dari pendaman tanah. Lalu dengan hanya mempergunakan 1 kaki dia melompat berjingkat-jingkat menuju ke bagian gunung sebelah atas. Setiap jatuh dia berusaha bangkit lalu melompat lagi. Di satu tempat orang tua ini seperti kehabisan nafas dan sandarkan dirinya pada satu batu berbentuk pilar. Tenggorokannya seperti tercekik. Sekujur tubuhnya terutama yang putus dihantam petir sakit dan panas bukan main. Darah makin banyak mengalir dari hidung serta telinganya, malah kini juga dari mulut. Tongkat bambu kuning yang masih digigit di mulutnya kini tampak ikut basah oleh noda darah. Masih 4 petir. Membatin Kisuro. Dia memandang berkeliling, mencari-cari. Akhirnya dia melihat 4 lubang di sebuah batu berbentuk pilar 6 langkah di sebelah depan sana. Dengan berjingkrak-jingkrak dia dekati batu setinggi 3 tombak itu. Kisuro atur jalan nafas. Kerahkan tenaga dalam kaki kiri lalu begitu dia hentakkan kaki itu ke tanah tubuhnya melesat ke udara dan seperti seekor burung bangau dia hinggap di ujung batu berbentuk pilar. Petir keempat. Datanglah. Aku Kisuro Gusti Bendoro siap menunggu. Si kakek berteriak tapi suara teriakannya tidak sekeras sebelumnya. Apalagi mulutnya kini dipenuhi darah dan setengah tersumbat oleh tongkat bambu yang digigitnya. Suara angin menyerupai lengkingan tiupan puput menggema di seputar pilar batu. Lalu, blaar. Di angkasa melesat sinar terang, menghunjam ke puncak Gunung Mahameru disertai gelegar yang membuat nyawa serasa terbang. Sebelum petir keempat menghantam kaki kirinya, Kisuro menyembur ke depan. Tongkat bambu kuning melesat ke udara lalu menancap di sebuah batu. Dari mulut Kisuro sendiri kemudian keluar jeritan setinggi langit serta semburan darah. Tubuhnya terlempar jauh lalu jatuh terbanting di atas batu rata. Saat itu keadaannya sungguh mengerikan karena kaki kirinya telah putus dan hangus dibabat hantaman petir. Kutungan kaki ini seperti anggota tubuh terdahulu berubah menjadi bubuk pasir berwarna hitam mengepul. Untuk beberapa lamanya tubuh tanpa anggota badan itu terkapar tak bergerak. Lalu ada erangan halus. Kepala yang berselemotan darah bergerak ke kiri.
Sepasang mata bergerak-gerak. Batu kelima. Di mana batu kelima? Dalam menanggung sakit yang amat sangat, Ki Suro Gusti Bendoro mencari-cari. Rasa takut muncul. Tanpa tangan dan kaki, bagaimana mungkin dia mencari batu kelima? Dia tidak tahu kalau batu di mana dia terkapar saat itu justru adalah batu kelima, karena di salah satu sudut yang tidak terlihat oleh mata si kakek ada 5 buah lubang sebesar kepalan. Batu kelima. Aku harus menemukan batu kelima. Tuhan, tolong hambamu ini. Beri petunjuk. Di bawah sinar terik matahari, tanpa didahului lagi oleh suara angin menyerupai tiupan puput, untuk 5 kalinya di langit berkiblat cahaya putih menyilaukan mata. Gelegar dahsyat lagi-lagi mengguncang Gunung Mahameru. Blaaar. Ceraas. Tubuh Ki Suro Gusti Bendoro putus tepat di bagian pusar. Jeritan orang tua ini lebih menyerupai raungan binatang. Sisa tubuhnya dari pinggang ke atas hangus menghitam, sementara bagian bawah yang terputus begitu terbanting ke tanah serta merta berubah menjadi bubuk hitam. Sepasang mata Ki Suro membeliak. Bagian hitamnya seolah lenyap dan hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Namun sulit dipercaya, dalam keadaan tubuh terkutung-kutung seperti itu orang tua ini masih belum menemui ajal. Kepalanya, walau sangat lemah, masih bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ya Tuhan, beri hambamu ini kekuatan mendapatkan batu ke-6 dan ke-7. Tak dapat dipastikan dari mana keluarnya suara itu. Entah dari mulut atau liang perut si kakek. Saat itu tubuhnya terjepit antara celah 2 kepingan batu besar bekas hancuran batu datar di mana sebelumnya dia jatuh terkapar. Ternyata pada masing-masing belahan batu terdapat lubang-lubang sebesar kepalan. Pada belahan sebelah kanan berjumlah 6 lubang, sedang pada batu sebelah kiri ada 7 lubang. Petir ke-6, petir ke-7. Datanglah. Datanglah berbarengan. Aku ingin masa penantian 50 tahun ini segera berakhir. Aku ingin roh ini segera melayang ke alam baka. Petir ke-6. Petir ke-7. Aku siap menerima deramu. Bagi orang yang berada di tempat itu dan mendengar suara Ki Suro Gusti Bendoro, maka yang terdengar hanyalah suara berguma menggigitkan. Dan di puncak semua kengerian itu dari atas langit, satu cahaya terang diikuti cahaya kedua menyambar dahsyat. Puncak Gunung Mahameru laksana mau runtuh. Blaaar. Blaaar. Untuk kesekian kalinya tubuh Ki Suro amblas putus. Kali ini di bagian dada, dihantam petir ke-6. Lalu petir ke-7 menyudahi segala-galanya. Kepala orang tua itu hangus mengerikan. Setelah itu semua potongan tubuh dan kepala berubah menjadi gundukan pasir hitam yang mengepulkan asap panas. Keanehan tidak terhenti sampai di situ. Onggokan-onggokan pasir besi hitam dan panas yang bertebaran di beberapa tempat dan berasal dari potongan-potongan tubuh Ki Suro Gusti Bendoro berubah menjadi cairan hitam lalu bergerak meluncur di tanah seolah binatang melata, menuju ke satu tempat. Begitu saling bertemu, mendadak udara yang tadi terang benderang kini menjadi redup. Di langit gumpalan-gumpalan awan hitam berarak cepat menutupi puncak Gunung Mahameru. Lalu gelegar guntur mengumandang beberapa kali. Udara menjadi gelap sesaat namun tidak ada hujan yang turun. Ketika tak selang berapa lama gumpalan-gumpalan awan hitam lenyap dan keadaan kembali terang, di tanah tempat bersatunya cairan aneh yang berasal dari sosok tubuh-tubuh Ki Suro Gusti Bendoro kini tergeletak sebilah keris tanpa sarung. Keris aneh ini berwarna hitam kebiru-biruan, memiliki luk sebanyak 7 buah. Pada 2 sisinya ada 7 jalur. Memanjang berwarna kuning emas berkilauan. Keris aneh ini bergagang terbuat dari besi, berbentuk menyerupai angka 7, berkilau-kilau terkena sinar matahari. Sungguh aneh.
Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi kalau bukan dengan kehendak dan kuasanya Tuhan seru sekalian alam?